A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibtiqa wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwahi muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghaziyyi wa Syekh Abi Syuja'in Al-Asfihani wa ila jami'il fuqaha'i wan nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun, adapun ini ialah satu fasal fi nawaqidil wudu'i al-musammati aidan bi asbabil hadathi. Fi nawaqidil wudu'i, dalam menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudu, al-musammati yang dinamai aidan juga bi asbabil hadathi dengan sebab-sebab hadas. Menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan wudu yang disebut juga dengan sebab-sebab hadas. Jadi pada pertemuan kali ini dalam mutalaah kita bersama, mutalaah kajian kitab Fathul Qorib dengan makna bahasa Indonesia di bagian yang ke-10 pada bab perkara yang membatalkan wudu. Walladzi yanqudu ayyubtilu al-wudu'a sittatu asya'a. Walladzi, dan adapun perkara yang kudu yang membatalkan apa alladzi ay yubtilu, artinya yang membatalkan apa alladzi al-wudu'a pada wudu, sittatu asya'a ialah 6 perkara. Jadi yang menyebabkan batalnya wudu itu ada 6 perkara. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini ay al-qubuli wad duburi min mutawaddi'in hayyin wadihin. Ahaduha, adapun nomor satunya 6, sita, ma ialah sesuatu kharaja yang keluar apa sesuatu min ahadis sabila ini dari salah satu 2 jalan. Ayil qubuli, artinya kubul, jalan bagian depan, wad duburi, dan dubur, jalan bagian belakang, min mutawaddi'in, dari orang yang mempunyai wudu, hayyin, yang hidup, wadihin, yang jelas. Salah satunya dari 6 perkara yang menyebabkan batalnya kita wudu adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul atau dubur. Salah satunya keluar dari kubul atau dubur. Suatu yang keluar dari salah satu dari kubul dan dubur. Orang yang memiliki wudu yang hidup dan jelas, artinya jenis kelaminnya. Orang yang punya wudu masih hidup dan wadihin, jelas kelaminnya. Mu'tadan kanal kharijuh kabaulin wa ghaitin aw nadiran kadamin wa hasan najasan kahadhil amsilati aw tahiran kadudin. Mu'tadan ialah biasa, kaprah, karena kondisinya al-khariju, apa yang keluar, kabaulin, seperti kencing, wa ghaitin, dan berak, au nadiron, atau jarang, kadamin, seperti darah, wa hasan, dan kerikil, najasan, yang ialah najis. Kahadhil amsilati, seperti contoh ini, au tahiron, atau suci, kadudin, seperti ulat.
sesuatu yang keluar dari salah satu jalan yang dua, depan atau belakang, dari orang yang punya wudu, yang masih hidup dan jelas kelaminnya, maka akan membatalkan wudu. Baik yang keluar itu adalah sesuatu yang bisa keluar seperti kencing, terbiasa, biasa, ya, sudah biasa, kemudian juga berak, atau jarang keluar seperti darah dan kerikil, keluar dari salah satu jalan depan atau belakang, maka itu membatalkan wudu. Baik yang najis seperti contoh ini, ya, yang tadi itu yang najis-najis, atau yang suci seperti ulat, keluar ulat, nah itu kan suci dalam kondisi utuh. Bahkan makanan umpama katakanlah setelah kita mengkonsumsi jagung ada satu yang keluar dan itu masih utuh, itu mutanajis, itu menjadi suci dengan cara dibasuh saja. Illal maniyah al-kharijah bihtilamin min mutawaddi'in mumakkinin maq'adahu minal ardi fala yanqudu. Illa, kecuali tidak membatalkan wudu sesuatu yang keluar itu al-maniyah, apa mani, al-khariju yang keluar bihtilamin sebab mimpi, min mutawaddi'in dari orang yang punya wudu, mumakkinin yang menempati maq'adahu pada tempat duduknya orang yang berwudu, yang punya wudu, minal ardi dari tanah, fala yanqudu maka tidak batal apa wudu. Kecuali sperma, ya, yang keluar sebab mimpi yang dialami oleh orang yang memiliki wudu, yang tidur dengan menetapkan pantatnya di lantai, artinya kondisi duduk dan tidak bergerak, bagus kondisi duduknya mapan, maka sperma tersebut tidak membatalkan wudu. Bukan masalah kesucian si mani, bukan. Nah, jadi hubungannya mani yang keluar sebab mimpi dari orang yang punya wudu dan dia kondisi duduknya mapan di bumi atau tanah, lantai bisa juga. Wal muskilu innama yantaqidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'an. Wal muskilu, dan adapun khunsa muskil, innama ialah hanya sesungguhnya yantaqidu menjadi batal wudu'uhu apa wudu'nya khunsa bil khariji sebab sesuatu yang keluar min farjaihi dari dua alat kelaminnya khunsa jami'an dalam kondisi bersamaan. Orang khunsa muskil, ya, khunsa muskil bencong, bukan bencong yang dibahas di sini, bukan punya satu alat kelamin. Di sini yang punya dua alat kelamin, muskil. Wudunya hanya bisa batal sebab ada suatu yang keluar dari kedua farjinya secara bersamaan. Kalau bersamaan batal, kalau salah satunya tidak. Itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua, an-naumu ialah tidur ala ghairi hayatin mutamakkinin. An-naumu ialah tidur ala ghairi hayatin mutamakkinin, selain keadaan orang yang menetapkan. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan ialah di sebagian naskah matan, ziyadatun adapun tambahan lafaz minal ardi dari bumi. Bimaq'adihi dengan tempat duduknya orang yang punya wudu, wal ardu laisat biqayyidin. Wal ardu, dan adapun tanah, laisat ialah tidak apa-apa tanah, biqayyidin ialah menjadi batasan. Yang kedua, yang bisa menyebabkan batalnya wudu adalah tidur dengan keadaan tidak menetapkan pantat. Bisa membatalkan, tapi kalau selama tidur kondisi begini pantatnya tetap nempel di tanah, di keramik, ya, di alas yang dia pakai, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau ala ghairi hay'ah, dia nggak tetap. Dalam sebagian redaksi matan ada tambahan kata-kata fil ardi, artinya ada tambahan wasani an-naumu ala ghairi hayatin mutamakkinin fil ardi, tapi di sini tidak ada. Tanah bukanlah menjadi qayyid, wal ardu laisat biqayyidin, tanah tidak harus tanah, ya keramik, pokoknya di mana dia tempat duduk yang mantap duduknya, dia tidak akan batal. Tapi kalau sampai keangkat, kegeser, itu akan membatalkan wudunya. Wa kharaja bil mutamakkini malauna maqaidan. Nah, ini tidak termasuk tidur yang tidak memantapkan pantatnya
Wa kharaja dan terkecualikan bil mutamakkini dengan lafadz mutamakkin ma apa sesuatu launama seandainya tidur siapa orang qaidan dengan keadaan duduk ghairu mutamakkinin yang tidak menetapkan pantatnya au nama qaiman atau tidur qaiman dalam kondisi berdiri tidur siapa orang qaiman dalam keadaan kondisi berdiri au ala qafahu atau tidur siapa orang ala qafahu atas tengkuknya walau mutamakkinan walaupun menetapkannya. Tengkuk itu ya nanti dicoba jelaskannya seperti ini. Dengan bahasa menetapkan pantat mengecualikan orang yang tidur dalam keadaan duduk yang tidak menetapkan pantat, tidak juga dalam keadaan berdiri atau tidur terlentang walaupun pantatnya tetap. Kalau terlentang ya ala qafahu maka itu tidak dianggap batal meskipun pantatnya tidak bisa berpindah-pindah mantap, maka itu juga membatalkan wudu. Wastalitu dan adapun yang ketiga zawalul akli ialah hilangnya akal ail ghalabatu alaihi ai artinya al ghalabatu dikuasai alaihi atas akal bisukrin sebab mabuk au maradin atau sakit au jununin atau gila au igmain atau ayan au ghairi dalika atau selain mabuk, sakit, gila dan ayan. Yang ketiga adalah hilangnya akal, maksudnya akalnya terkalahkan sebab mabuk, akalnya terkalahkan sebab sakit, akalnya terkalahkan sebab gila, akalnya terkalahkan oleh epilepsi, igma ya atau selain dari itu. Akalnya terkalahkan oleh kondisi-kondisi sakitnya sehingga menghilangkan akal. Akalnya itu istilah nggak sadarkan diri, maka itu membatalkan wudu. Warabi'u dan adapun yang keempat lamsur rajuli ia menyentuhnya laki-laki almar'atah pada perempuan al ajnabiyata yang bukan mahram ghairal mahrami yang selain mahram walau maitatan walaupun mati. Yang keempat adalah persentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang lain, orang lain maksudnya yang bukan mahramnya walaupun sudah meninggal tetap batal, tapi bagi wudunya orang yang meninggal tidak batal. Wal muradu birrajuli dan adapun yang dimaksud birrajuli dengan lafaz ar-rajul wal mar'ati dan lafaz armah al mar'ah dzakarun ia laki-laki wa untha dan perempuan balagha yang sampai siapa keduanya haddas syahwati pada batas syahwat urfan menurut uraf. Batalnya di sini adalah sampai pada batasan syahwat. Seperti apa? Bukan harus ketika melihat itu ketika syahwat batal, ketika enggak syahwat tidak. Artinya seandainya katakanlah modelnya begini, yang laki-laki anak ini kok mulai ganteng ya, mulai disenangi ya, atau yang perempuan mulai anaknya siapa nih, kayaknya Pak Haji Fulan nih cantik sekali nih, ini sudah mulai disyahwati ini. Disitulah batasan membatalkannya wudhu. Maka hati-hati bagi para guru ya, bagi para asatidz ketika memang murid-muridnya sudah mulai beranjak kepada haddas syahwat, harus hati-hati, tinggalkan salaman yang bukan mahramnya itu. Seperti itu, haddas syahwat, bukan karena menunggu akil baliknya, tidak. Wal muradu dan adapun yang dimaksud bil mahrami dengan mahram man ialah orang haruma yang haram nikahuha nikahnya man li ajali nasabin karena sebab nasab au radhain atau sebab susuan au musaharatin atau perkawinan. Ya, ini yang dimaksud dengan mahram adalah wanita yang haram dinikahi karena ikatan nasab, rodok ini adalah tunggal susu atau ikatan musaharah pernikahan. Syarat rodok ini nanti ada dijelaskan di belakang. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif min ghairi hailin, rupanya lafaz min ghairi hailin tanpa adanya penghalang. Yukhriju ialah mengeluarkan apa qaul ma pada sesuatu laukanas yang seandainya ada gunaka ialah di sana hailun apa penghalang fala naqdah maka tidak membatalkan itu maujud hina idin di saat itu. Artinya perkataan musannif min ghairi hailin mengecualikan seandainya terdapat penghalang di antara keduanya laki-laki dan perempuan untuk saling bersentuhan, saat saling bersentuhan maka kalau demikian tidak batal. Wal khamisu wa huwa akhirun nawaqidih, yang kelima
Wa huwa dan adapun yang kelima, akhirun nawaqidi, ialah akhir daripada perkara yang membatalkan wudu. Massu farjil adamiyyi, ialah menyentuh kemaluan anak Adam. Menyentuh kemaluan anak Adam. Bi batinil kafi, dengan bagian dalam telapak tangan, ya, bagian telapak tangan. Min nafsihi, dari dirinya, wa ghairihi, dan selainnya, baik dari dirinya sendiri atau selain dirinya. Dzakaron, ialah laki-laki, au unsa, atau perempuan. Shaghiran, ialah kecil, maksudnya masih muda, au kabiran, atau besar dewasa. Hayyan, ialah hidup, au maita, ay mayyitan, atau mati. Jadi kalimat masun, ya. Yang kelima yaitu hal yang membatalkan wudu. Yang terakhir adalah menyentuh kemaluan anak Adam dengan bagian dalam telapak tangan, baik kemaluannya sendiri atau orang lain, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, masih hidup atau sudah meninggal. Kenapa membatalkan? Karena itu bisa menimbulkan syahwat. Tempat yang bisa untuk menimbulkan syahwat, tangan itu. Nah, perbedaan lafadz masun dan lamsun. Di sini kalimatnya menggunakan masun adalah sebagai berikut. Pertama, masun, ya, orang yang menyentuh wudunya menjadi batal. Orang yang menyentuh wudunya menjadi batal. Sedangkan orang yang disentuh tidak. Ini pakai masun. Berbeda dengan lamsun. Masun ini berarti fungsi dari masun ini hanya untuk persentuhan ke antara telapak tangan dan alat kemaluan. Farji, kubul, dubur, ya. Tapi kalau yang lamsun, ya, berbeda dengan kata lamsun, baik yang menyentuh ataupun yang disentuh semuanya batal. Nih, kalau masun, orang yang menyentuh wudunya jadi batal. Orang yang menyentuh wudunya jadi batal. Yang tidak disentuh, yang tidak menyentuh, yang disentuh maka tidak batal. Tapi yang menyentuh yang batal. Tapi kalau pakai lafadz lamsun, bersentuhan selain menggunakan telapak tangan, kulit ketemu kulit, maka antara keduanya itu sama-sama batal. Kemudian yang kedua, lafadz masun tidak disyaratkan berlawanan jenis, punya sendiri pun, sedangkan dalam kata lamsun disyaratkan berbeda jenis. Masun itu menyentuh alat kemaluan itu tidak disyaratkan lawan jenis, punya sendiri pun kalau ingin menggunakan bahasa Arab menyentuh itu pakai masun. Tapi dalam kata lamsun disyaratkan beda jenis. Nah, kalau saling bersentuhan dengan orang lain itu pakai lamsun. Dalam masun terkadang terjadi pada seorang saja, seperti orang yang menyentuh kemaluannya sendiri, itu khusus masun. Sedangkan lamsun terjadi pada dua orang atau lebih. Jadi sebenarnya sama saja penjelasan sama yang di atas. Kemudian yang keempat, masun menyentuh dengan bagian telapak tangan khusus. Kalau nyentuh dengan telapak tangan maka bahasa Arabnya masun. Sedangkan lamsun menyentuh dengan bagian mana saja dari badan, entah dengan kulit, bibir, hidung, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya yang kelima, masun menyentuh pada mahram atau selain mahram. Pada mahram bisa, selain mahram juga bisa. Gunakan kalimat masun. Sedangkan lamsun hanya tertentu pada selain mahram saja. Kalau ke mahram nggak membatalkan, selain mahram membatalkan. Tapi kalau masun menyentuh punyanya mahram sendiri, adik kakak disentuh dakarnya umpama, yang menyentuh batal. Itu mahram atau selain mahram. Tapi kalau lamsun hanya sama yang selain mahram saja. Kemudian masun tertentu pada alat kelamin, sedangkan lamsun tidak tertentu pada alat kelamin. Ya betul, sama dengan yang di atas. Dan masun yang disentuh tidak harus sampai pada batas syahwat. Yang disentuh itu batasannya tidak perlu sampai batasan syahwat, disahwati. Kalau di atas tadi dibatasi syahwat, itu akan membatalkan. Ini tidak harus karena masun. Sedangkan lamsun yang disentuh harus menimbulkan syahwat. Punya anak kecil pun akan membatalkan wudhu berarti. Disentuh dakarnya, alat kemaluannya, membatalkan wudhu. Kemudian berikutnya, walafdul adami. Yang kelima ini disebut akhirun nawaqidih. Sedangkan di sebelumnya ada 6 perkara yang membatalkan wudhu. Nah, kita lihat dulu.
Walafdul adami dan adapun lafad adami sakitun ialah gugur fi ba'dhin nusakhin matni di sebagian redaksi aslinya. Enggak ada bahasa adami. Kan di sebelumnya disebutkan masu fardil adamiyah. Kalau dalam matan tidak disebutkan. Wa kadza dan ialah demikian juga gugur qauluhu adapun perkataan musannif masu halqati duburihi rupanya lafad hal masu halqati duburihi menyentuh lingkaran dubur, ada lingkarannya, pinggirannya. Ail adami artinya manusia yang kudu ialah membatalkan apa? Menyentuh lingkaran dubur. Alal qaulil jadid menurut qaul jadid. Wa alal qadimi dan menurut qaul qadim la yang kudu tidak membatalkan wudu. Oh, tidak membatalkan wudu masul halqati apa? Menyentuh lingkaran dubur. Wal muradu biha dan adapun yang dimaksud biha dengan halqah lingkaran dubur multaqal manfadi ialah pertemuan dua lubang tembusan pinggirannya maksudnya wa bi batinil kafi dan yang dimaksud dengan bagian dalam telapak tangan ar-rohatu ialah telapak tangan ma'abutunil asabi beserta bagian-bagian dalam jari jemari sini bagian dalam wa kharaja bi batinil kafi dan terkecualikan bi batinil kafi dengan bagian dalam telapak tangan zahiruhu apa bagian luarnya telapak tangan wa harfuhu dan pinggirnya tidak usah bagian dalamnya aja ini pinggirnya tidak usah wa ru'usul asabi dan ujung-ujung jari ini termasuk wa ma bainaha dan anggota antara asabi nah ini fala naqdu bidzalika maka tidak batal bidzalika dengan sebab itu. Jadi umpama menyentuh alat kelamin, kalau umpama disentuh dengan bagian luar nggak batal atau bagian ini, tapi hati-hati takut tersentuh pada bagian dalamnya, maka akan membatalkan wudu. Ai ba'da ta'amuli artinya setelah menekan. Jadi untuk bisa mengetahui itu ditekan. Nah, disitulah yang dimaksud kafun ya. Telapak tangan yang bisa membatalkan wudu ketika menyentuh al-yasiri yang sedikit. Itu saja bab-bab tentang batalnya wudu. Ada 5 hal, bukan 6, tapi di awal itu disebutkan 6 perkara. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.